Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta Lokakarya Program Guru Penggerak Angkatan 11. Pagi Bu Siti. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat datang di kegiatan Lokakarya 5 dengan tema pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bersemangat mengikuti Lokakarya ini sampai selesai, nggih. Siap, Bu. Iya Bu Siti, siap. Nah, mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah Bu Siti. Sudah, Bu. Nah, oke. Bapak Ibu, pada modul sebelumnya, oh ya, kita belum berdoa ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan Lokakarya ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silakan Pak. Oh, ya. Mari teman-teman semua, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasruddin. Ya. Bapak Ibu, pada modul sebelumnya Bapak Ibu sudah menyusun pertanyaan dan aktivitas menggunakan tahapan Bagja. Nanti informasi yang terkumpul melalui tahapan Bagja tersebut nantinya akan menjadi dasar Bapak Ibu dalam membuat perencanaan program. Nah, pada sesi Lokakarya 5 kali ini kita akan mulai menyusun perencanaan program yang berpihak pada murid. Nah, berikut tujuan kegiatan Lokakarya 5 ini. Itu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Nah, agar proses belajar hari ini berjalan tertib dan nyaman, alangkah baiknya kita ingat kembali kegiatan belajar yang telah kita buat bersama. Yaitu yang pertama, senantiasa menyalakan kamera. Boleh off cam nanti kalau misalnya terkendala jaringan. Yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak berbicara. Silakan raise hand jika ingin bertanya. Yang ketiga, satu berbicara, semuanya mendengarkan. Yang keempat, hadir seutuhnya. Dan kelima, berpartisipasi aktif. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangatnya beda tapi kali ini dengan tepuk semangat biasanya. Kita akan melakukan tepuk semangat happy. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti saya nggih nanti nggih. Tepuk semangat happy. Prok 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 pagi-pagi, prok 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 semangat pagi, prok 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 harus happy, prok 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 unjuk gigi. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Nanti diikuti nggih. Yuk kita tepuk semangat pagi bersama, semangat happy bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat happy. Prok 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 pagi-pagi, prok prok semangat pagi, prok prok harus happy, prok 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 Unjuk unjuk gigi. Unjuk Gitu nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat semuanya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penyusunan program, ada pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu tanggapi bertanggapi nanti. Salah satu dari Bapak Ibu silahkan menyampaikan tanggapannya secara lisan, sedangkan Bapak Ibu yang lain silahkan nanti menulis di kolom chat, gitu nggih. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Bapak Ibu, bagaimana bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid? Dan yang kedua,
Dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berpihak pada murid? Silakan bisa raise hand kalau ingin menyampaikan pendapat. Monggo. Ya Bu, saya cari Silakan. menu Untuk rasanya silakan, nggak Pak ada. Sis. Ya, menurut saya Bu, untuk program berpihak pada murid itu adalah program-program yang memang sudah dirancang Bu untuk anak itu senang gitu ya Bu. Seperti membuat kayak budaya positif itu juga, disiplin positif itu juga termasuk dalam bentuk-bentuk program berdampak pada murid. Kemudian dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berpihak pada murid, ya ini dukungan tentunya dari kepala sekolah, kemudian juga guru-guru, kemudian juga membuat program-program yang memang itu didasarkan pada kebutuhan murid saat ini. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto sudah menyampaikan tanggapannya. Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan tanggapannya di kolom chat ya. Oke, baik, saya buka chat kolom chatnya. Bu Putri, bentuk program yang berpihak pada murid yaitu yang mengakomodasi semua kebutuhan murid sesuai kebutuhan bakat dan minatnya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana dan aset sumber daya sekolah. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dari jawaban yang dilontarkan Pak Siswanto. Monggo, silakan raise hand. Mungkin Pak Nasruddin bisa menyampaikan. Ya Bu, mungkin bentuk program yang berpihak pada murid itu kalau saya biasanya ini Bu, sebelum kita melakukan kegiatan kita tanyakan dulu sesuai keinginan anak seperti itu Bu. Jadi nanti biar program itu menyenangkan bagi anak sesuai kodrat anak seperti itu. Kodrat anak kan bermain seperti itu Bu. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Nasruddin juga sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi menurut Bapak Ibu, bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid diantaranya itu program yang dapat membuat anak senang ya, termasuk melakukan disiplin positif itu juga termasuk bentuk program yang berpihak pada murid. Kemudian program tersebut juga dibuat sesuai dengan keinginan anak-anak, menyenangkan dan membuat sesuai dengan kebutuhan belajar mereka gitu nggih. Untuk dukungan yang dibutuhkan itu bisa dari kepala sekolah dan juga dari guru-guru gitu nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu atau kita semua akan sebuah merancang sebuah program. Nah, kita akan merancang sebuah program yang berpihak pada murid. Di sini nanti ada judul program, kemudian tujuan program tersebut dibuat, kemudian latar belakang pentingnya program yang akan dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya dengan dari link dari yang saya bagikan berikut ini, gitu ya. Saya bagikan di kolom chat. Silakan bisa Ibu buka, Bapak Ibu buka di linknya sudah saya bagikan di chat. Ya. Ini ada rancangan program yang berpihak pada murid. Ada judul program, tujuan program, kemudian latar belakang pentingnya program yang akan dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu mengisi. Ini sudah ada beberapa yang mengisi. Mari saya beri kesempatan satu orang untuk menceritakan secara lisan tentang program yang akan dibuat atau diimplementasikan nanti di sekolahnya masing-masing. Silahkan bisa raise hand supaya dapat menceritakan kepada teman-teman yang lain tentang program yang ingin dibuat. Gitu. Mungkin bisa Bu Putri, nggih? Monggo Bu Putri. Saya dulu Bu, enggak apa-apa Bu. Oh, Pak Nasruddin dulu, oh nggih, monggo Pak Oh Nasruddin. ya, jadi ini Bu, program yang saya buat yaitu Hoteng Kelas Bu. Jadi Hoteng Kelas bersama pemadam kebakaran Kabupaten Blora, di mana tujuan program itu
supaya anak-anak itu bisa mengenali bahaya kebakaran bagi masyarakat dan bagi dirinya sendiri. Hal ini dilatar belakangi karena setiap musim kemarau di Kabupaten Blora itu sering atau banyak sekali kebakaran, baik kebakaran rumah maupun kebakaran hutan, kan seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Pak Nasruddin sudah menceritakan tentang program yang ingin dibuat yang berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi atau mungkin ingin menceritakan program yang dibuat sendiri di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Monggo silahkan. Oke, saya Saya Bu, Bu Siti. oke. Iya, Monggo Dulu, silahkan. Kak Sis dulu. Oke, saya itu Bu membuat budaya positif setiap harinya dari hari Senin sampai Sabtu. Itu juga merupakan sebuah program yang berdampak pada peserta didik dan apa ya? Karena peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga setiap harinya pun anak-anak difasilitasi dengan menu-menu yang berbeda setiap hari. Sehingga itu menurut saya juga berdampak pada peserta didik dan berpihak pada murid juga. Terima kasih Bu Siti. Oke, terima kasih Pak Siswanto sudah menceritakan. Selanjutnya Bu Jumiatun. Nggih, Bu Jumiatun nggih tadi nggih. Nggih, nggih Bu Monggo Siti. silakan Terima Bu. kasih Bu Siti untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Eh, untuk program yang saya canangkan Bu, itu Rasi Balis, Gerakan Literasi Baca Tulis, di mana tujuan Rasi Balis ini itu untuk meningkatkan literasi menulis murid. Saat ini kita tidak hanya itu ya Bu, apa namanya butuh untuk literasi, apalagi di rapat pendidikan itu sangat penting. Terus latar belakang pentingnya program yang akan saya laksanakan ini karena memang literasi ini saat ini saya rasa kurang Bu. Jadi saya merasa ingin membuat program tersebut. Terima kasih Bu Siti. Oke, terima kasih Bu Jumiatun sudah menceritakan program yang ingin dibuat. Luar biasa sekali program yang telah dibuat Pak Siswanto, Pak Nasruddin dan juga Bu Jumiatun semuanya tentu saja berpihak pada murid nggih. Nggih. Kemudian kita kembali ke selanjutnya. Nah, tentu Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah program, pasti membutuhkan dukungan atau apa namanya seperti dukungan dari segala segala aspek yang ada di sekolah kita. Dan kita itu di sekolah pasti memiliki potensi aset atau potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung program yang kita buat itu. Nah, tentu sekarang Bapak Ibu silahkan menceritakan menuliskan kira-kira di sekolah Bapak Ibu itu memiliki aset atau potensi apa yang bisa kita dimaksimalkan untuk mendukung sebuah program yang Bapak Ibu susun. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di link yang saya bagikan di kolom chat ya. Saya akan membagikan link Mentimeter. Bapak Ibu bisa menuliskan 3 aset atau potensi yang dimiliki sekolah Bapak Ibu yang bisa memaksimalkan terwujudnya program yang Bapak Ibu susun gitu. Monggo silahkan dibuka. Dan silahkan diisi. Bapak Ibu bisa menuliskan minimal 3, bisa lebih. Ini ada yang sudah mengisikan aset fisik sekolah, aset fisik.
kemudian sekolah pasar. Ini jadi satu nggih, jadi satu kata nggih. Aset fisik sekolah pasar, kemudian aset pengajar peserta, sarpra, sarana dan prasarana, aset sosial, kemudian aset politik. Nah, nah ini eh, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa salah satu menceritakan aset yang dimiliki sekolah Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Ibu Lestari nggih yang belum berpendapat. G, Monggo silahkan. Nggih, silakan. mohon maaf Bu, terkendala sinyal tadi. Oh iya, Ya, nggih. saya menuliskan di sini potensi atau aset yang bisa dimaksimalkan. Di sini saya menuliskan aset manusia, di mana di sini yang bisa dimaksimalkan itu sebagai penggeraknya itu Bapak Ibu guru, kemudian yang digerakkan bisa dengan murid-muridnya ataupun nanti bisa dengan dukungan wali murid atau warga sekitar. Seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Lestari. Jadi aset yang bisa dimaksimalkan di tempat Bu Lestari adalah aset manusia gitu nggih. Nggih. Mungkin ada selanjutnya Ibu Putri, monggo silahkan. Iya, Bu. Nggih, Kalau silahkan Bu di Putri. sekolah saya, pengembangan untuk mewujudkan program yang berpihak pada anak itu memanfaatkan aset sumber daya manusia, di mana sumber daya Nggih. manusia sebagian besar itu memiliki jiwa kewirausahaan guru-gurunya. Yang kedua, lingkungan sekolah saya dekat dengan pasar. Dan yang ketiga, saya memiliki lapangan yang cukup luas, lahan yang cukup luas di dekat TK yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak bercocok tanam. Nanti hasilnya bisa dijual di pasar seperti itu. Atau diolah sesuai dengan apa ya potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-gurunya. Seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih Bu Putri sudah memberikan eh, menceritakan aset-aset yang dimiliki sekolahnya yang terdiri dari banyak sekali ya, ada SDM, kemudian ada lingkungan yang dekat pasar dan juga apa namanya lahan yang memiliki lahan yang luas. Nggih, terima kasih Bapak Ibu sudah menceritakan aset aset yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu kita memasuki sesi refleksi. Nah, oke. Nah, hari ini kita sudah belajar sebelum refleksi, saya ingin apa namanya mengajak Bapak Ibu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita kan hari ini sudah bersama-sama mendiskusikan tentang menyusun program yang berpihak pada murid, mulai dari sesi berdiskusi, menjawab pertanyaan pemantik, kemudian kita sudah bersama-sama merancang sebuah program yang berpihak pada murid, serta memetakan potensi atau aset yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan program tersebut. Nah, saya ingin meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk membuat kesimpulan dari semua kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Monggo, silahkan. Yang berkenan, silahkan raise hand, silahkan, monggo. Atau Baik mungkin Bu, salah satu. saya mencoba untuk merefleksikan pengalaman belajar saya dari awal sampai akhir, bahwa tadi banyak hal yang saya pelajari, terutama adalah membuat sebuah program yang berdampak pada peserta didik. Ada banyak program yang bisa kita buat untuk merancang bahwa pembelajaran itu akan bermakna dan berpihak pada murid. Salah satu program tadi ada yang budaya positif, ada yang melakukan gerakan literasi di sekolah, kemudian membuat dengan bekerja sama dengan pihak luar seperti BPBD, dan kita juga harus memanfaatkan aset. Kita membuat sebuah program itu harus berdasarkan aset apa yang kita miliki, dari manusianya kah, dari sarana, prasarana, politik, dan seperti itu Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak Siswanto sudah membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi banyak sekali program-program yang dapat kita buat
supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Ya, di antaranya tadi ada budaya positif, kemudian ada gerakan literasi, kemudian membuat program mengunjungi ke pemadam kebakaran, dan selanjutnya ada market day gitu nggih. Alhamdulillah gitu nggih. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi refleksi. Saya akan membagikan link Padlet untuk diisi Bapak Ibu. Nah, mari kita bersama-sama melakukan refleksi. Bentar, saya bagikan linknya di chat ya Bapak Ibu. Silahkan mengisi. Nah, di Padlet tersebut ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, perasaan apa yang muncul setelah kegiatan Lokakarya 5 ini? Dan yang kedua, pembelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan Lokakarya ini? Silahkan Bapak Ibu mengisi. Pak Siswanto merasa sangat senang sekali karena banyak ilmu baru. Pak Nasruddin perasaannya bersyukur, senang dan bahagia. Wah, komplit. Kemudian Bu Putri, senang sekali bisa mendapatkan praktik baik dari teman-teman. Dan pembelajaran yang dapat diambil, Pak Siswanto menuliskan dapat membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Dan Bu Putri, kita harus bisa berkolaborasi dan memanfaatkan aset untuk membuat program. Kemudian Pak Nasruddin menuliskan pembelajaran yang dapat diambil yaitu membuat program yang berdampak pada murid. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu perasaannya hari ini sebagian besar semuanya senang ya, dan kemudian banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan dari kegiatan ini gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar terkait bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid, dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan program tersebut, juga kita sudah dapat maksimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah, dan kita juga sudah membuat rancangan program yang berpihak pada murid yang akan Bapak Ibu implementasikan di sekolah nanti masing-masing. Bapak Ibu, setelah lulus dari pendidikan guru penggerak ini, tentunya Bapak Ibu akan mengimplementasikan program-program yang telah Bapak Ibu buat tadi, ya. Dan tentunya dengan memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Lokakarya 5 ini, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ulasan terkait kegiatan hari ini? Atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Tidak ada, nggih? Cukup, Bu. Cukup, Alhamdulillah. Bapak Ibu, demikian kegiatan Lokakarya hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan di sekolah masing-masing, sehingga memberikan dampak positif bagi murid-murid kita, guru maupun sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan Lokakarya 5 ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu, terus berkarya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kita harus selalu menjadikan aset yang dimiliki sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat menjalani pendidikan guru penggerak. Sampai jumpa di Lokakarya selanjutnya dan sesi pendampingan individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti.